Oke, selamat datang kembali di The Deep Dive. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya kita nyiapin generasi emas 2045 yang ya sering banget kita dengar itu? Ternyata pemerintah punya semacam cetak birunya, dan ini spesifik banget. Spesifik ya. Dan hari ini kita akan bedah tuntas program ambisius ini. Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat atau GTKIH kalau disingkat. Betul. Dan sumber kita ini menarik banget. Kita punya 2 buku panduan resmi langsung dari pemerintah. Satu buat guru SMA dan SMK, Oke. dan satu lagi khusus buat orang tua. Jadi kita bisa lihat dari 2 sisi, sekolah dan rumah. Nah, ini dia. Jadi misi kita hari ini, kita bedah isinya, kita cari tahu filosofi di baliknya apa, dan yang paling penting sih, seberapa realistis ini buat dijalanin. Setuju. Mari kita mulai deh. Ini kan program nasional diluncurkan akhir 2024. Apa sih yang bikin ini beda dari program-program pendidikan lain? Yang paling mendasar itu fokusnya. Ini bukan soal nambahin mata pelajaran baru atau ganti kurikulum lagi. Oke, bukan soal akademis berarti ya? Sama sekali bukan. Ini semua tentang membentuk watak, karakter. Visi besarnya memang Indonesia Emas 2045, tapi alatnya itu sesuatu yang sederhana dan personal banget, yaitu kebiasaan. Nah, itu dia. Kenapa kebiasaan? Rasanya kok mendasar banget ya? Sesuatu yang kecil tapi tujuannya gede banget. Iya kan? Di buku panduannya bahkan ada kutipan, bisa karena terbiasa. Terdengar sederhana, mungkin terlalu sederhana. Justru, kekuatannya ada di situ. Jadi panduan ini tuh nggak cuma ngandalin pepatah lama. Oh gitu. Di baliknya itu ternyata ada landasan ilmiah yang cukup solid. Dari sisi psikologi misalnya, mereka merujuk ke konsep habit loop dari Charles Duhigg. Oh, yang pemicu, rutinitas, sama hadiah itu kan? Tepat. Terus ada juga gagasan dari Atomic Habits, bukunya James Clear, soal aturan 1%. Perbaikan kecil tapi konsisten setiap hari. Efeknya jadi besar dalam jangka panjang. Oke. Betul. Jadi idenya, perubahan karakter yang masif itu mulainya dari tindakan-tindakan kecil yang diulang-ulang sampai jadi otomatis. Tapi pertanyaannya, referensi kayak James Clear ini beneran jadi inti programnya atau cuma kutipan keren aja di halaman depan? Pertanyaan bagus. Kalau kita gali lebih dalam, ini lebih dari sekedar kutipan. Panduannya juga nyinggung misalnya sosiologi. Ada konsep habitus dari Pierre Bourdieu. Habitus. Apa itu? Jadi, kebiasaan kita itu dibentuk sama lingkungan sosial, sama norma-norma di sekitar kita, bahkan sampai ke neuroscience juga. Wah, sampai ke otak ya? Iya. Dijelaskan peran ganglia basalis di otak kita yang fungsinya itu kayak autopilot buat perilaku. Makin sering dilakukan, ya, jalur sarafnya makin kuat. Jadi fondasinya emang karakter itu ditempa, bukan dihafal. Oke, fondasinya ternyata dalam juga ya. Kalau gitu, mari kita masuk ke intinya. 7 kebiasaan itu, kita mulai dari yang pertama. Dan jujur aja, ini kayaknya yang paling susah buat banyak orang, termasuk saya mungkin ya. Hah? Apa tuh? Bangun pagi. Dan ini spesifik banget loh, bangun antara jam 4 sampai jam 6 pagi. Betul, spesifik. Dan tujuannya itu jauh lebih dalam dari sekedar biar nggak telat sekolah. Ini soal memenangkan pagi. Memenangkan pagi, oke. Dengan bangun lebih awal, anak punya waktu buat tenang, buat siap-siap tanpa buru-buru. Ini ngebentuk jam biologis, disiplin, dan bahkan katanya bisa ngurangin resiko depresi. Pondasi buat ngelola sisa hari. Di panduannya mereka juga nyebut B.J. Habibie sebagai contoh kan? Itu cara yang cerdas sih buat ngasih panutan. Oke, abis disiplin waktu, pilar kedua, beribadah. Nah, dari disiplin waktu, pindah ke disiplin batin. Contohnya praktis banget, kayak doa bareng sebelum dan sesudah belajar. Tapi yang penting bukan cuma ritualnya ya. Tapi maknanya ya. Betul, ibadah ini diposisikan sebagai jangkar moral, buat nenangin hati, numbuhin rasa syukur, dan bangun solidaritas. Oke, jadi setelah jiwa ditenangkan langsung ke pilar fisik. Ini soal keseimbangan berarti ya. Kebiasaan ketiga, berolahraga. Tepat sekali, menyeimbangkan tubuh dan pikiran. Dan programnya ini konkret banget. Ada yang namanya Senam Anak Indonesia Hebat, atau SAIH. Oh, ada panduannya juga? Ada, lengkap sama video di YouTube. Tapi yang saya suka, apalagi di panduan buat orang tua, ada dorongan buat menghidupkan lagi permainan tradisional. Gobak sodor, engklek. Wah, itu menarik.
Jadi bukan cuma soal keringat, tapi juga soal budaya dan interaksi sosial langsung, yang sekarang makin jarang. Bener. Dan lebih dari itu, olahraga dan permainan ini kan laboratorium mini buat belajar nilai kehidupan. Belajar sportif, jujur, ikut aturan, nerima kalah menang. Bener juga. Dari badan bugar, kita lanjut ke bahan bakarnya. Kebiasaan keempat, makan sehat dan bergizi. Nah, ini saya suka banget karena praktis. Praktis gimana? Bukan cuma nasihat, makan yang sehat gitu aja. Tapi mereka langsung merujuk ke kampanyenya Kemenkes, Isi Piringku. Ah iya, visualnya kuat banget kan? Setengah piring buah sayur, setengahnya lagi makanan pokok sama lauk. Gampang diingat banget. Betul. Ini kan nerjemahin ilmu gizi jadi sesuatu yang bisa langsung dipraktekkan. Ini investasi jangka panjang buat fungsi otak dan tubuh. Sekaligus ngajarin tanggung jawab paling dasar, ngerawat diri sendiri. Oke, lanjut ke pilar kelima. Ini kayaknya jantung dari dunia pendidikan itu sendiri, gemar belajar. Ada kutipan Soekarno di panduannya yang kuat banget. Yang mana tuh? Orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Keren. Wah, dalam. Nah, definisi gemar belajar di sini kayaknya lebih dari sekedar nilai bagus di rapor ya. Jauh lebih luas. Ini bukan soal jadi kutu buku, tapi soal menumbuhkan mindset rasa ingin tahu. Panduannya mendorong metode belajar yang aktif, diskusi, eksperimen, bahkan peer teaching. Murid ngajar temennya ya. Betul, itu salah satu cara belajar paling efektif tujuannya ya, menciptakan pembelajar seumur hidup. Dari belajar buat diri sendiri, kita pindah ke belajar hidup bareng orang lain. Kebiasaan keenam, bermasyarakat. Contohnya juga membumi banget ya, gotong royong, bakti sosial, bahkan budaya mengantri. Hal-hal kecil tapi penting kan, kalau kita lihat gambaran besarnya. Ini pilar buat kecerdasan sosial dan emosional. Tujuannya ya buat numbuhin empati, toleransi, kerjasama, pengingat kalau kita ini bagian dari komunitas yang lebih besar. Pilar yang krusial banget. Tapi saya jadi kepikiran, di zaman sekarang kan banyak interaksi itu online. Apa panduannya juga nyentuh soal etika digital atau gimana cara bermasyarakat di dunia maya? Nah, Anda nyentuh poin yang sangat penting. Secara eksplisit sih, panduan yang kita pegang ini belum terlalu dalam ke sana. Oh, belum ya? Fokusnya masih sangat kuat di interaksi fisik komunitas lokal. Ini mungkin, ya, area yang perlu dikembangin lagi ke depannya. Gimana nilai gotong royong ini diterjemahin ke ruang digital? Setuju, setuju. Dan akhirnya, pilar ketujuh yang melengkapi siklus harian kita. Tidur cepat. Menariknya, panduan ini sampai merujuk buku sains populer Why We Sleep dari Matthew Walker. Ini nunjukin kalau mereka serius sama argumennya, tidur cepat itu bukan cuma anjuran jangan begadang. Iya kan? Ini dijelasin sebagai proses regenerasi otak dan tubuh yang krusial banget. Kualitas tidur malam ini yang nentuin energi, fokus, dan stabilitas emosi besoknya. Jadi, ini kebiasaan yang ngunci semua kebiasaan lain. Dan memulai siklus baru buat besoknya, buat bangun pagi lagi. Oke, 7 pilar yang solid. Teorinya bagus. Tapi sekarang, bagian paling menentukan. Gimana ini semua dijalankan di lapangan? Biar nggak jadi slogan aja, atau lebih parah, jadi beban administrasi baru buat guru dan orang tua. Nah, disinilah mekanismenya jadi menarik. Konsepnya itu catur pusat pendidikan. Catur pusat? Apa aja itu? Kolaborasi antara sekolah, keluarga, masyarakat, sama media. Pesannya jelas, ini bukan cuma tugas sekolah. Tanggung jawab bersama ya? Tepat. Peran guru dan orang tua pun dibuat setara. Di kedua buku panduan, mereka disebut punya 4 peran yang sama. Teladan, pembimbing, motivator, dan evaluator. Kemitraan yang setara, saya suka itu. Tapi, cara mantaunya gimana? Alat utamanya itu catatan harian, semacam jurnal sederhana yang diisi tiap hari. Anak SMA bisa isi sendiri. Divalidasi orang tua sama guru? Betul. Kalau anak yang lebih kecil, orang tua yang bantu isi. Nah, di sini saya agak skeptis nih. Saya bisa bayangin, jadi orang tua atau guru yang udah sibuk, lembar catatan harian ini bisa gampang banget jadi sekedar centang-centang birokratis aja. Iya. Nggak bermakna ya. Bener. Apa ada mekanisme buat mencegah itu? Itu tantangan terbesarnya, dan panduannya sadar akan hal itu. Salah satu solusi cerdas yang ditawarin itu pendekatan gamifikasi. Gamifikasi? Maksudnya? Terutama buat anak-anak jenjang bawah.
Disaranin pakai stiker, cap bintang, atau gambar lucu setiap kali anak berhasil ngelakuin satu kebiasaan. Tujuannya mengubah proses mantau ini dari interogasi jadi permainan yang seru. Oke, gamifikasi pakai stiker mungkin jalan buat anak SD. Tapi buat anak SMA, apa mereka nggak bakal ngerasa ini kekanak-kanakan? Tentu, pendekatannya harus beda. Buat remaja, catatan harian itu bukan lagi soal stiker, tapi lebih jadi alat refleksi diri, jadi titik awal diskusi. Diskusi ya, bukan penghakiman. Nah, itu kuncinya. Panduan ini menekankan evaluasinya bukan buat menghukum. Kalau ada kebiasaan yang bolong-bolong, tujuannya bukan ngasih nilai merah, tapi buka dialog. Kenapa ya, minggu ini sering tidur larut? Ada tugas numpuk atau asik main game? Semangatnya itu pembimbingan. Jadi kuncinya ada di kualitas komunikasi antara anak, orang tua, dan guru. Catatan harian itu cuma pemantiknya aja. Tepat sekali. Tujuannya internalisasi, bukan kepatuhan karena takut. Oke, jadi kita udah lihat ya bagaimana 7 kebiasaan yang kelihatannya sederhana, bangun pagi, beribadah, sampai tidur cepat dirangkai jadi gerakan nasional yang sangat terstruktur. Tujuannya jelas, generasi emas 2045. Dasarnya kuat, pilar-pilarnya jelas, sistemnya ada, walau pasti ada tantangan di lapangan. Setelah kita bahas semua ini, ada satu refleksi menarik yang mungkin bisa Anda renungkan juga di rumah. Apa itu? Dari ketujuh kebiasaan ini, bangun pagi, makan sehat, gemar belajar, dan yang lainnya, coba deh kita pikirin. Kebiasaan mana sih yang mungkin paling susah buat kita sebagai orang dewasa terapin secara konsisten di hidup kita sendiri? Pertanyaan bagus itu. Dan kenapa ya susah? Mungkin dengan menjawab pertanyaan itu, kita bisa nemuin empati yang lebih dalam, bisa lebih ngerti tantangan yang dihadapi generasi muda waktu mereka nyoba ngebangun fondasi karakter mereka.